Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Armaida. Ini adalah video ke-9 saya terkait jurnal harian selama mengikuti pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil angkatan 11 tahun 2020 diselenggarakan oleh Puslat Bangka di Wedelan Samarinda secara daring. Materi ke-9 adalah manajemen ASN, dibawakan oleh Bapak Muhammad Abdirrahman. Setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan apa yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih dan diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil. Proses rekrutmen atau proses menjadi PNS adalah pertama, harus WNI atau warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan. Selanjutnya adalah tes CPNS atau pengangkatan melalui jalur honorer. Itu dulu kalau yang honorer. Selanjutnya adalah mereka yang terjaring dari tes CPNS akan menjadi CPNS 80%. Maksudnya adalah honor sebesar atau gaji pokok sebesar 80%. Nah, untuk menjadi PNS 100% diperlukan mengikuti masa percobaan dan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Pengangkatan CPNS menjadi PNS itu persyaratannya ada 2. Pertama, lulus pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil atau yang biasa disebut prajabatan atau saat ini adalah Latsar. Yang kedua adalah sehat jasmani dan rohani. Hak dan kewajiban sebagai aparatur sipil negara. Berdasarkan pasal 92 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, bantuan hukum. Hak dan kewajiban PNS adalah berhak memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan untuk P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Fungsi pegawai aparatur sipil negara ada 3. Pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Manajemen pegawai negeri sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri yang profesional. Profesional memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah atau yang biasa dibilang P3K. Manajemen ASN terdapat 3 kompetensi, yakni kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku yang dapat diamati dan diukur dan dikembangkan secara spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati serta diukur, dikembangkan untuk memimpin ataupun mengelola unit organisasi. Kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat. Majemuk dalam hal ini adalah agama, suku, maupun budaya, perilaku wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja yang sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan.
Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, maupun kondisi kecacatan. Dengan memahami manajemen ASN diharapkan kita mengetahui hak dan kewajiban kita sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak sekedar asal melihat bahwa apa yang harus kita lakukan sih, kewajiban kita seperti apa sih. ASN itu punya manajemen sendiri, punya peraturannya sendiri. Oke, untuk hari ini saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.